Bapak, Ibu, orang tua calon penerima sakramen Krisma dan anak-anak sekalian, terima kasih sudah hadir. Pada saat ini dalam pembuatan video awal ini saya ingin menyampaikan bagaimana orang tua bisa berperan lebih maksimal. Karena itu maka marilah kita mengawali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami dengan kesehatan. Berkatilah kami, orang tua dan juga para calon penerima sakramen Krisma agar kami semua bisa mempersiapkan diri dengan baik demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para orang tua yang terkasih, jika di dalam proses berikutnya bisa mendampingi anak-anak kita ini dari awal sampai akhir, tentu sesuatu yang sangat amat membanggakan. Tetapi jika tidak, baiklah untuk setia membuka kembali materi pembelajaran yang saya usahakan saya buat di dalam video supaya bisa mendampingi anak-anak kita dengan lebih maksimal. Pada materi pertama ini saya ingin menyampaikan pengenalan umum mengenai sakramen. Mengawali pembelajaran ini baik jika Bapak, Ibu, dan anak-anak membaca dari kitab Sirah 30 ayat 1 sampai 13 yang berbicara mengenai pentingnya pendidikan. Oke, mari kita lihat gambar berikut ini. Sakramen apa ya ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah sakramen baptis. Ini adalah sakramen baptis. Gambar sebelah kiri ini adalah baptis dewasa, gambar sebelah kanan ini adalah baptis bayi. Ini anaknya sedang tidur. Nah, kira-kira dari antara kalian yang akan menerima sakramen Krisma ini siapa yang masih ingat kali pertama menerima sakramen baptis waktu bayi? Wah, nggak ada yang ingat. Ya tentu nggak ada yang ingat karena masih sangat bayi, sangat kecil. Malah mungkin ada yang tidur ya. Sehingga kadang kita mendengar sakramen baptis ini adalah sakramen tidur, walaupun istilah itu tidak tepat. Nah, kita akan melihat masing-masing sakramen secara sekilas, tapi nanti berikutnya kita akan membahas satu persatu dengan lebih mendalam. Nah, berikut ini sakramen apa ini? Iya, betul. Ini adalah sakramen Ekaristi, betul sekali. Nah, di dalam sakramen Ekaristi ini pemimpinnya adalah imam, di sini ada misdinar yang mendampingi, lalu ada yang melayani, dan ini ada umat. Nah, sementara pada gambar sebelah kanan ini barangkali nih, di rumah kalian ada gambar atau foto seperti ini. Ini adalah peristiwa Yesus mengadakan perjamuan terakhir, atau juga bisa juga ini disebut sebagai Yesus merayakan Ekaristi ya. Yesus merayakan Ekaristi. Nah, kalau ini sakramen apa? Betul, ini adalah sakramen Krisma yang nanti anak-anak akan terima ini seperti ini. Ini adalah Bapak Uskup yang memberikan sakramen Krisma. Tapi sakramen Krisma ini juga bisa diberikan oleh siapa? Oleh pastor, tapi dengan kuasa, dengan perintah formal resmi yang diberikan oleh uskup. Nah, ini sakramen Krisma ya. Bapak Uskup sedang mengoleskan minyak Krisma di dahu Krismawan, anak yang menerima sakramen Krisma. Nah, ini kira-kira sakramen apa? Betul, ini adalah sakramen tobat. Sakramen tobat di ruang pengakuan ini ada batasnya ya, anak berlutut, lalu pastor mendengarkan pengakuan anak ini. Siapa di antara kalian yang sudah menerima atau melakukan sakramen tobat? Ya, kita semua harus sering melakukan ini ya. Nah, oke. Nah, kira-kira kalau ini gambar apa, sakramen apa ini? Siapa yang tahu? Ayo. Ya betul, ini adalah sakramen minyak suci, atau kadang orang menyebut sakramen pengurapan orang sakit. Nah, ini pastor sedang mengoleskan minyak suci kepada orang yang sakit. Ini Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit panas, dan bahkan anak ini sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Yesus. Nah, bagaimana nanti masing-masing sakramen itu sekali lagi akan kita pelajari satu persatu secara lebih mendalam. Nah, kalau ini sakramen apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya betul, ini adalah sakramen perkawinan. Ketika seorang pemuda dan pemudi yang jatuh cinta hendak meresmikan hubungan mereka di dalam membangun rumah tangga, itu namanya sakramen perkawinan. Seperti mama papa kalian
setelah pacaran lalu berjanji untuk memutuskan membangun sebuah keluarga itu menerima sakramen perkawinan. Nah, ini nih. Ini sakramen apa? Ini adalah sakramen imamat, seseorang yang ditahbiskan menjadi imam. Nah, ini sangat amat penting ya anak-anak. Siapa tahu di antara kalian ada nanti yang tertarik menjadi imam. Nah, nanti kita akan melihat satu persatu. Nah, kalau tadi diperhatikan dari sakramen baptis sampai sakramen imamat, ada berapa sakramen sih di dalam gereja kita? Ada 7 ya, betul. Ada 7 sakramen ya. Tadi pertama sakramen apa? Baptis. Yang kedua sakramen apa? Sakramen Ekaristi. Yang ketiga sakramen Krisma, yang keempat sakramen Tobat, yang kelima sakramen apa tadi? Minyak suci, yang keenam sakramen perkawinan, dan yang ketujuh sakramen imamat. Nah, sekarang kita mau mencoba apa ya yang terjadi di setiap perayaan sakramen itu, apa yang terjadi dan bagaimana harusnya sikap perbuatan kita. Yuk kita lihat apa yang terjadi ini anak-anak. Kalau seorang imam membaptis seorang anak, itu apa sebenarnya yang terjadi? Nah, yang terjadi itu adalah manusia atau anak yang dibaptis, kita yang dibaptis itu diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Diangkat menjadi anak Allah. Kita statusnya setelah dibaptis berubah. Bukan lagi hanya menjadi anaknya Pak Anton atau Pak Lekso, tetapi menjadi anak Allah. Itu luar biasa ya, statusnya diangkat menjadi anak Allah. Diampuni segala dosa-dosanya. Nah, kalau begitu setelah menjadi anak Allah, bagaimana kita harus berperilaku? Ini contoh saja, kalian nanti bisa melakukan banyak hal. Contoh, perilaku anak yang diangkat menjadi anak Allah itu harus mendengarkan orang tua. Ketika orang tua berbicara, kita dengarkan. Cara mendengarkan itu dengan melihat, memandang orang tua, mendengarkan. Jangan mama papanya lagi bicara, kamu main sibuk, bahkan nggak mendengarkan, lari kabur, atau malah membantah, nggak bisa. Nah, yang ini kita lihat juga, ketika mau pergi sekolah, pamit, cium tangan. Ini adalah beberapa contoh perilaku anak Allah. Ya, anak Allah itu santun, anak Allah itu sopan, anak Allah itu tertib, anak Allah itu mendengarkan orang tua, anak Allah itu tidak membantah orang tua. Nah, apa yang terjadi pada sakramen Ekaristi? Di sini Yesus memberikan hidupnya untuk manusia. Yesus mengorbankan hidupnya untuk manusia. Yesus rela mati di kayu salib untuk supaya manusia, supaya kita ini mendapatkan hidup bahagia yang kekal. Lalu bagaimana kita berperilaku setelah kita menerima sakramen Ekaristi? Nah, hendaknya kita juga mengasihi, hendaknya kita juga mau memberikan hidup kita, waktu kita, perhatian kita kepada orang lain. Kalau kita sebagai anak di rumah ya misalkan membantu cuci piring, ya misalkan ya. Kalau yang cowok bisa membantu papanya mencuci motor atau mencuci mobil, yang cewek bisa menyapu, dan banyak lagi yang bisa kalian lakukan. Nah, sekarang kita lihat sakramen Krisma. Apa sih yang terjadi ketika kita menerima sakramen Krisma? Yang terjadi adalah Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Allah memberikan Roh Kudus. Nah, kalau Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, maka perilaku kita ya kita harus menjadi anak yang tekun. Kalau kita belajar itu ya harus tekun, harus rajin belajar. Jangan menggunakan waktunya hanya untuk main-main, untuk tiduran, untuk nonton. Nah, lalu yang kedua, rajinlah membaca kitab suci dan berdoa. Nah, siapa yang di sini sering membaca kitab suci? Nah, bagi kalian yang belum terbiasa membaca kitab suci, coba biasakan membaca kitab suci. Sehari misalkan berapa ayat, 2 ayat, 1 ayat, tekunlah membaca kitab suci. Ini perilaku orang yang sudah menerima Roh Kudus. Dan yang penting juga nih, no games. Jangan lagi terikat atau banyak memain game. Waktunya digunakan untuk bermain game. Sampai belajarnya terbengkelai. Itu bukan cerminan anak yang sudah menerima sakramen Krisma. Anak yang sudah menerima sakramen Krisma itu harus bisa menjadi contoh.
harus bisa menjadi teladan. Nah, sekarang kita lihat apa ya yang terjadi kalau kita menerima sakramen tobat. Yang terjadi adalah Allah mengampuni dosa kita. Kalau Allah mengampuni dosa kita, tentu kita senang, kita bahagia, dan kita pun juga harus mengampuni dosa orang lain. Maka dosa yang orang lain berdosa kepada kita, maka perilakunya ya kita harus mengasihi. Kalau kita sudah menerima sakramen tobat, kita itu harus mengasihi orang lain, karena dosa itu sebenarnya melanggar hukum kasih. Karena itu ya caranya harus mengasihi orang lain. Ini peluk mama, peluk papa, itu asik ya. Nah, dengan teman-teman itu yang akrab, yang baik, bermain itu yang menyenangkan, bareng-bareng, tidak saling menyakiti. Nah, ini kalau ada yang misalkan temannya menangis, temannya sedih, coba dihibur, kamu kenapa menangis, kenapa sedih. Nah, gitu ya. Ini adalah perilaku yang bisa kita lakukan setelah kita menerima sakramen tobat. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau seseorang itu menerima sakramen apa tadi ini? Ini adalah sakramen minyak suci. Sakramen pengurapan orang sakit. Anak-anak, kalau orang sakit menerima sakramen minyak suci, yang terjadi itu Allah menemani orang yang sakit. Allah benar-benar mendampingi, menemani orang yang sakit, sehingga orang yang sakit itu diberi kekuatan untuk menanggung rasa sakitnya. Dia tidak mengeluh terus, dia tidak merasa ditinggalkan Allah. Nah, kalau sakitnya keras, ya dia bisa pasrah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan. Toh kalau Tuhan tidak memberi kesembuhan, ya dia sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Ya memang kalau sampai dipanggil Tuhan kita sedih. Tapi ingat bahwa kita ini di dunia itu hanya sementara. Yang lebih lama itu setelah kita meninggal. Nah, ini yang terjadi. Nah, sikap orang sikap kita bagaimana terhadap orang yang sakit. Nah, ini kita bisa melayani, bisa menemani yang sakit. Kalau di rumah ada oma, ada opa, tolong coba temenin ya. Ajak ngobrol sekali-sekali, dikunjungin di kamarnya, tanya, opa, oma, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti senang. Sambil dikit-dikit dipegangin, dipijit-pijit, wah itu luar biasa. Bisa juga menyiapkan, memberi makan, mengirim aman kepada opa, kepada oma, atau yang sakit. Kalau mama papamu yang sakit, diambilkan minum, apa yang menjadi kebutuhannya, ditemani, ya gitu ya. Nah, jangan lupa kita berdoa untuk orang yang sakit. Kalau ada oma opanya sakit, doain. Kalau untuk ada mama papanya yang sakit, doain. Nah, apa yang terjadi kalau orang menerima sakramen perkawinan? Nah, yang terjadi itu anak-anak, Allah mempersatukan kedua orang dalam ikatan suci ini. Nah, ini Bapak akan lewati, toh karena kita apa? Kalian masih akan lama ya, lama menerima sakramen ini. Nah, ini juga penting nih apa yang terjadi kalau seseorang menerima sakramen imamat. Yang terjadi adalah Allah mengutus orang yang ditahbiskan itu menjadi pelayan umat. Dia melayani secara total kepada umat Allah. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, siapa tahu nih yang hadir di sini, anak-anak calon penerima Krisma ini ada yang terpanggil menjadi imam, menjadi suster, biarawan, biarawati ya. Oke. Nah, kita pada ini akan membuat sebuah komitmen. Bikin komitmen. Aku pasti bisa. Jadi mama papa bisa memonitoring, bisa memastikan, bisa mengontrol, bisa memantau. Ini penting nih Bang, sangat amat penting. Yang melakukan pasti akan berubah menjadi anak yang hebat. Mari kita membuat komitmen 1 hari 1 perbuatan baik. Minimal ya, minimal 1 perbuatan baik, minimal. Kalian boleh melakukan lebih, tapi minimal 1 perbuatan baik. Nah, itu dibuat dalam buku jurnalnya, ditulis di buku jurnal. Buku jurnal itu seperti ini ya. Kalian punya buku, buatlah misalkan tabel seperti ini, misalkan nama Christian Raka, nomor, hari, tanggal, perbuatan baik, tanda tangan orang tua. Misalkan Minggu 5 Desember perbuatan baik cuci piring, paraf. Senin 6 Desember mendoakan ayah, paraf. Ini yang memaraf orang tua, bukan anak-anak, yang menulis anak ya. Nah,
Caranya ditulis di buku jurnal harian, ditandatangani oleh orang tua, bisa ayah, bisa ibu. Lalu yang kedua, saya minta orang tua memfoto satu saja. Saya nggak meminta lebih, tolong satu saja, jangan banyak-banyak. Satu, ambil yang bagus, kirim ke WA saya secara japri. Setiap hari, ini ada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April ya. Nanti Mei kita penerima Krisma, paling tidak 5 bulan. Kalau 5 bulan, 1 bulan 30 hari ada 150 perbuatan baik. Dan kalian akan mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan baik. Saya ulangi satu komitmen, bikin komitmen. Aku pasti bisa. 1 hari 1 perbuatan baik. Ditulis di buku jurnal, ditandatangani orang tua, lalu orang tua memfoto, mengirimkan kepada saya. Nah, kita sama-sama mengontrol, sama-sama membantu anak kita, orang tua, dan kita jangan lupa juga sebagai orang tua mendoakan. Dan saya juga akan mendoakan anak-anak kita ini supaya bisa menerima Krisma dengan lebih siap dan menjadi anak yang baik. Itu saja, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, semoga Tuhan selalu memberkati kita.